ila hadiniyah waliknatin salihah ila khadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila yuhani minal anbiya mursalin wal syuhada wassalin wal malaikatul muqarrabin khususan sahanal akbar mumjinid al baghdadi wa khususan yang santri mulim Syekh Abdul Halim wa bil husra membagi birum wajwajim wa dwaratim walim al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal qurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal radhi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiros salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita masih membahas tentang khotimatul kitab, yakni akhir daripada kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, yang mana terkait dengan surat beliau untuk saudara-saudara atau teman-teman sahabat-sahabat beliau, dalam mengingatkan agar tetap istiqomah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya ialah telah kita bahas bersama-sama tentang wa akmalu minhu abdun syariba fasdada sahwan wa ghaba fasdada khuduran fala jam'uhu yahjubuhu an farqihi wala farquhu yahjubuhu an jam'ihi, yakni orang-orang yang disebut sempurna, hamba yang sempurna, orang yang sehat dan cerdas akalnya, ialah orang-orang yang meminum nur tauhid, yang dimaksud ialah ilmu tauhid dan hakikat. Karena dengan mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat ialah akan bertambah kesadaran dirinya
tentang kehadiran Allah yang selalu meliputi perjalanan hidupnya. Kemudian kesadaran itu ternyata juga tidak sebatas wacana, namun kesadaran itu langsung dirasakan kedekatannya dengan Allah yang tidak menghalangi jarak antara dirinya dengan Tuhannya. Begitu pula secara jasmania, secara zahiriyah, kendati pun dirinya seolah jauh, tapi tidak menghalanginya tentang jauh itu atau dekat itu, karena hakikatnya Allah itu selalu ada, hadir di dalam hatinya. Artinya hadir di dalam hatinya ialah kesadaran diri, ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Jadi benar baginya memahami dan menyadari bahwasanya wallahu muhaitum bikulli syai'. Wallahu muhait, Allah itu telah meliputi bikulli syai', pada tiap-tiap sesuatu, dan juga memahami serta mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ia beserta kamu di mana saja kamu berada. Dalam hal ini kami perjelas kepada kalian semua, kalau memang kalian anak-anakku semuanya sudah faham ilmu tauhid, kalian telah meminum ilmu tauhid, nur yang disebut cahaya tauhid dan hakikat, dan Allah telah memberikan pemahaman, kesadaran, seyogianya kalian harus merasakan betul. Dan itu menjadi tanda-tanda manfaatnya ilmu yang ada pada diri kalian. Sebagai tanda-tanda pula bahwa kalian itu bersungguh-sungguhkah menuju kepada Allah, atau sekedar ikut-ikutan, atau sekedar tren dan lain sebagainya. Coba kalian introspeksi kembali ke dalam diri masing-masing. Benarkah kita ini sedang meminum ilmu tauhid? Benarkah kita sudah merasakan ilmu tauhid? Maka tanda kita merasakan ialah kesadaran kita yang begitu tinggi. Kesadaran kita dalam arti bahwa kita selalu ingat bahwa Allah itu selalu hadir di mana saja kita berada. Coba kita renungkan saja firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah juga sering Bapak jelaskan kepada kalian di dalam surat Al-Hadid, yaitu ayat keempat ya. Bahwasanya Dia huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Summastawa 'alal arsy, kemudian ia bersemayam di arasy. Pengertian ayat ini bahwa ia telah menciptakan, mengadakan dalam perwujudan alam semesta, bahwa proses 6 masa itu sebagai pemahaman dalam kurun waktu
bahwa alam ini juga ada batas dalam proses penciptaan. Tentu saja ada batas pula dalam proses perjalanannya, yang berarti alam ini adalah tidak kekal. Alam ini adalah tidak abadi. Karena yang abadi hanya Allah. Oleh karenanya dipisahkannya dengan istilah summastawa alal as. Ia bersemayam di arasy. Apa itu arasy? Banyak mufassirin yang menjelaskan tentang arasy itu. Yaitu boleh jadi dalam pemahaman arasy itu sesuatu tempat di luar daripada jangkauan makhluk, jangkauan manusia. Kalau memang arasy itu di luar daripada jangkauan makhluk, berarti arasy itu tempat tersendiri di luar alam semesta. Kalau arasy ini tempat tersendiri di luar alam semesta, berarti Allah punya tempat khusus. Kalau Allah punya tempat khusus, berarti bagaimana Allah yang menyatakan Ia meliputinya, meliputi alam semesta dan meliputi makhluknya. Nah, ini adalah persoalan yang sangat rumit dalam pemahaman di sini. Kita tidak akan memperrumit persoalan, tapi kita ingin memperjelas intinya bahwa yang dikehendaki arasy di sini ialah meliputi dari tiap-tiap yang diciptakan itu ialah arasy. Mana arasy yang ada pada diri kita? Mana arasy yang ada pada manusia dalam penciptaannya? Hakikat arasy pada diri manusia ialah kalau secara fisik, hati dan akal. Itu secara fisik. Tapi kalau secara maknawi ialah kesadaran diri manusia itu sendiri. Jadi pada saat kalian ada dalam kesadaran, coba kalian renungkan di dalam satu hari satu malam, kesadaran kalian itu berapa menit, berapa jam, atau mungkin berapa detik. Kesadaran kalian sebagai manusia dan kesadaran tentang Allah meliputi diri, kesadaran tentang Allah hadir selalu ada di dalam diri. Karena Ia yang mengetahui ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dia Allah zat yang mengetahui apa yang keluar dari bumi atau masuk ke dalam bumi, apa yang naik ke langit atau turun dari langit. Dia Allah ma'akum aina ma kuntum. Dia beserta kamu di mana saja kamu berada. Kata serta di mana saja kamu berada ialah dalam konteks pemahaman ilmu tauhid dan hakikat teristimewa pada pengertian tentang kesadaran. Sebagaimana yang di sini dikehendaki fasdada huduron, bertambah-tambah hudurnya, hadirnya. Artinya kesadaran, kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kehadiran ialah sadar, di mana kalian mempunyai kesadaran penuh tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kesadaran bagi hamba-hamba Allah yang dekat, hamba-hamba Allah yang faham, hamba-hamba Allah yang selalu ingat terhadap Allah tentunya, hamba-hamba Allah yang disebut salikin atau salika. Kesadaran di sini berarti meliputinya
bahwa Allah selalu meliputi dirinya di mana saja kalian berada, maka jelas wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ia beserta kamu di mana saja kamu berada. Lalu konsekuensinya apa sih? Konsekuensinya apabila kalian sadar Allah di mana saja kalian berada itu Allah ada, Allah meliputinya, konsekuensinya kalian tidak akan berani melakukan apapun yang Allah larang. Kenapa banyak orang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah? Karena kesadarannya itu tidak ada. Boleh disebut khilaf, lupa, boleh juga disebut ia tenggelam. Artinya ia mabuk, boleh juga disebut macam-macam. Orang-orang yang sampai kepada hudurullah fil qalbi memang juga kadang-kadang mabuk. Orang-orang yang sedang fana itu juga disebut orang-orang yang mabuk. Karena tidak ada yang ia ketahui hanya Allah dan Allah terus. Ini seperti yang beliau tulis juga, yakni sebuah riwayat tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya saat bapaknya menjelaskan, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, menasehati, gampang ucapannya menasehati, kamu harus bersyukur, kamu punya suami seorang Rasul, kamu harus bersyukur banget. Dan kamu bersyukur, berterima kasih kamu mengabdi terhadap suamimu. Bersyukur kamu adalah menjadi istrinya seorang Rasul yang istimewa dan diistimewakan. Apa jawabnya Aisyah? Saya tidak akan bersyukur kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Aisyah. Nah, kalimat beliau di sini yang menyatakan faqalat wallahi la ashkuru illallah. Demi Allah aku tidak akan bersyukur kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dallaha Abu Bakrin radhiyallahu an. Ini kemudian beliau, bapaknya juga menjelaskan bahwa memang ya pemahaman dan pernyataan Siti Aisyah yang menyatakan wallahi la ashkur ilallah, demi Allah aku tidak akan bersyukur kecuali kepada Allah, ini jangan kemudian dimanfaatkan menjadi kata-kata layaknya sebagai manusia biasa. Ini adalah perkataan orang-orang yang sedang fana. Orang-orang yang sebut saja dalam tanda kutip itu mabok tentang tauhid, ilmu tauhid tadi. Karena ilmu tauhid itu hakikatnya memang akan memfanakan bagi orang-orang yang mengamalkan. Dasar dan pangkal ilmu tauhid ialah kalimat tauhid yang sering kalian baca dan kalian zikirkan, kalian wiridkan dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang berarti tidak ada apapun kecuali hanya Allah dan hanya Allah itu saja. Namun bagi orang-orang yang telah bako berbeda tentunya. Karena seperti yang diterangkan di sini bahwasanya wala fana'uhu yasuddu an baqaihi wala baqauhu yasuddu an fana'ihi. Fananya itu, bahwa fananya dari makhluk itu tidak akan menghalangi ketetapan makom bakoknya, artinya ketetapan
sikap dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentang makom bakoknya, itu tidak akan mempengaruhi prinsip-prinsip fananya. Mungkin ini juga kalian keder kalau membaca kalimat-kalimat semacam ini. Wala fana'u yasuddu an baqo'i wala baqo'u yasuddu an fana'ihi. Jadi maksudnya orang yang ada di dalam bimbingan itu saat fana itu tidak akan menodai tentang proses bakoknya karena selalu ada dalam bimbingan. Seperti peristiwanya Siti Aisyah yang akhirnya tetap dalam bimbingan ayahnya yang menyatakan bahwasanya akhirnya dikonfirmasi juga kepada suaminya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la yashkurullaha man la yashkurnas. Yakni Rasulullah langsung menyatakan setelah Siti Aisyah juga mendapatkan penjelasan dari orang tuanya, dari Sayyidina Abu Bakar, tidak begitu wahai anakku. Benar memang kamu menyatakan wallahi la ashkuru ilallah. Demi Allah, aku tidak akan bersyukur kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, itu benar. Tetapi itu tidak bisa dijadikan sebagai ketetapan sikap bahwa itu semacam itu akhirnya menjadi kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Kita tuh bermasyarakat harus artinya begini, jangan kita mengawang-awang dalam memahami ilmu, jangan kita mengawang-awang dalam mengamalkan ilmu. Benar, coba kalian sebutkan. Saya tidak akan bersyukur kecuali hanya kepada Allah. Praktekkan cara tidak bersyukur kecuali hanya kepada Allah. Praktekkan cara bersyukur hanya kepada Allah. Itu akan bingung. Kalau tidak tahu akan bingung. Coba gimana kalian bersyukur terhadap Allah, hai kaum wanita contohnya. Kalian sumpamanya langsung mengklaim. Kalau dalam bahasa Arab ialah wallahi la ashkuru ilallah. Atau demi Allah saya tidak akan bersyukur kecuali hanya kepada Allah. Kaum laki-laki juga menyatakan, saya enggak akan bersyukur kecuali hanya pada Allah. Apa? Dan bagaimana prakteknya? Jangan kita berwacana, jangan kita hanya berilmu sok-sokan kemudian saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Coba, itu kan kalimat-kalimat. Saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan bersyukur kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan nurut kecuali hanya pada Allah. Saya tidak terus kalimat-kalimat kalian bisa mewazankan, artinya menimbang. Jadi itu adalah menjadi timbangan pertamanya ialah seperti beliau menyatakan wallahi la ashkuru ilallah. Demi Allah saya tidak akan bersyukur kecuali kepada Allah. Timbangkan dengan yang lainnya. Demi Allah saya tidak akan beribadah kecuali kepada Allah. Demi Allah saya tidak akan menyembah kecuali hanya Allah. Demi Allah saya tidak akan bersujud kecuali hanya Allah. Demi Allah saya tidak akan nurut kecuali hanya pada Allah. Contoh-contoh semacam itu. Ayo praktekin gimana caranya. Jangan kemudian itu menjadi wacana. Hanya semacam berimajiner, menjadi sebuah imajinasi, angan-angan. Hanya angan-angan dari sebuah ilmu. Prakteknya gitu loh. Kita itu menjadi pengamal, bukan berwacana. Kalau kaum wanita menyatakan, saya tidak akan mengabdi kecuali hanya pada Allah. Kan harus dibuktikan praktek tersebut. Tentu saja kalimat itu, saya tidak akan menyembah kecuali hanya pada Allah. Saya tidak akan nurut kecuali hanya Allah. Saya tidak akan mencintai
kecuali cintaku hanya untukmu ya Allah. Gimana coba? Kaum laki-laki maupun kaum wanita. Tentu saja semua yang kalian ucapkan itu harus ada media. Media di mana mengekspresikan rasa syukur, mengekspresikan penyembahan, mengekspresikan cinta, mengekspresikan apa saja. Namun bukan berarti media itu adalah menjadi sebuah kepastian yang akhirnya seperti agama-agama lain diwujudkan dalam wujud media yang mati atau gambaran yang mati, akhirnya menjadi semacam patung dan sebagainya. Itu yang salah, yang akhirnya kebablasan menjadi syirik. Diwujudkan dalam media di sini ialah dalam kehidupan kita sehari-hari dan dengan yang hidup pula. Contoh seorang wanita yang menyatakan saya tidak akan bersyukur kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalian akan bersyukur pada saat menerima rezeki dari Allah? Saya tidak pernah mendapatkan rezeki kecuali dari Allah. Bagaimana kalian saat menerima rezeki itu yang ternyata terlihat ialah suami yang mengantarkan rezeki itu? Ini yang dikehendaki bersyukur, ini yang dikehendaki media, ini yang dikehendaki gambaran. Jadi tidak akan ada pengabdian seorang wanita disebut mengabdi kepada Allah kalau dia tidak mengabdi kepada suami. Tidak ada yang namanya seorang laki-laki berpegang teguh dengan amanah Allah sementara ia menterlantarkan anak dan istrinya. Gak ada seorang laki-laki yang tanggung jawab sebagai khalifah fil ard apabila ia bertanggung jawab dengan amanah-amanah yang diberikannya oleh Allah, diberikan dari Allah kepadanya. Apalagi kalian mengatakan saya tidak pernah mencintai kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana yang mungkin kalian sering baca, yang Bapak tulis di diagram Nur Muhammad. Jika ingin dicintai Allah, maka jangan engkau mencintai selain dirinya. Ini kalian kalau tidak tahu akan mengawang-awang. Mengawang-awangnya gimana? Apalagi orang awam lagi yang baca makin bingung lagi. Jika ingin dicintai Allah, maka jangan mencintai selain dirinya. Yang berarti kalau ingin mendapatkan cinta kasih Allah berarti jangan mencintai selain dirinya. Kenapa? Artinya setiap kalian mencintai apapun harus didasari cintanya itu karena Allah. Itu yang dimaksud. Seorang istri mencintai suami karena Allah. Seorang suami mencintai istri karena Allah. Orang tua mencintai anak karena Allah. Kemudian anak mencintai orang tua karena Allah. Kalian berpasang-pasangan mencintai dan saling mencintai karena Allah. Namun untuk memahami karena Allah juga harus ada ilmu lagi. Bukan berarti ini karena Allah menjadi bemper pembenaran nafsunya. Yang namanya karena Allah tentu saja semuanya mengalir sesuai dengan kehendak Allah. Kalau ada seorang suami mencintai istri karena Allah kemudian melarang istri sholat, melarang istri untuk tutup aurat, melarang istri untuk berbuat ibadah, itu bukan cinta karena Allah. Salah pemahaman, berarti ungkapan kata cintanya karena Allah tidak memenuhi syarat dan masrut. Begitu juga istri yang menyatakan aku mencintaimu karena Allah. Kemudian suaminya berjuang, dihalang-halangi. Suaminya adalah sedang
berjalan di jalan Allah diganggu. Nah, tuh. Gimana caranya mengganggu? Macam-macam. Bisa jadi mengganggu melalui proses psikologis, bisa jadi mengganggu dan menghalangi secara fisik, ada macam-macam. Seorang istri mengganggu suaminya hingga gelisah hati dan jiwanya, itu sama saja menghalang-halangi. Itu sama saja mengganggu. Gitu. Itu contoh. Sementara suaminya sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya suami adalah sedang berdakwah, suami sedang sedang ibadah, suami sedang ibadah haji atau ibadah umroh dan lain sebagainya, diganggu psikologisnya. Itu sama saja. Mengganggu dan menghalangi tidak masuk kategori mencintai karena Allah. Yang namanya mencintai karena Allah adalah mensupport apapun dan siapapun yang mencintai itu, yang dicintai itu ialah demi kemaslahatan dalam cinta itu ialah Allah. Semuanya adalah benar-benar untuk Allah. Jadi kalau melihat suaminya dalam pengabdiannya, kalian ikut senang. Kalau melihat istrinya tutup aurat dengan baik dan benar, suaminya malah mensupport, mendukung. Karena cintanya itu karena Allah. Lah ini seorang suami pengen istrinya tampil cantik, modalin kagak mau. Coba, ini suami macam apa coba? Pak tolong dong beliin kudung yang cakep deh kayak itu. Beliin diri apa? Nah kan, gimana cinta karena support dong. Paling tidak kalau enggak kasih uangnya. Ya enggak usah kasih uang deh sekarang, enggak penting. Apa? Kasih ATM-nya. Udah kasih. Nah sana beli sendiri ya. Itu malah itu bagus, namanya tuh begitu. Ini bilang cinta karena Allah, istrinya minta mau kena, jawabannya apa? Mau kena mau kagak loh. Betawi banget gitu loh ya. Itu persoalan gitu loh. Lagi, apalagi istrinya mau ibadah dihalang-halangi. Itu tidak cinta karena Allah, tidak sayang karena Allah. Begitu juga sebaliknya, anak terhadap orang tua terhadap anak, semuanya. Jadi pemahaman cinta karena Allah dipraktekkan benar-benar semuanya diarahkan untuk Allah. Suami adalah untuk Allah, istri juga untuk Allah. Artinya pengabdiannya untuk Allah. Istri biar ibadah karena Allah, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dikehendaki. Kalau dia sedang fana sebagaimana peristiwa pada Siti Aisyah yang menyatakan wallahi la ashkuru ilallah, demi Allah aku tidak akan bersyukur kecuali hanya kepada Allah, harus diingatkan, harus disadarkan. Ini pentingnya teman seperjalanan. Nah kalau kalian punya mursyid, enak diingatkan. Nah kalau yang gak punya mursyid, tersesat-sesat sendiri, terlunta-lunta sendiri, bisa berantakan, bisa terperangkap, terperosok, bahkan mungkin terpelanting karena tidak paham, tidak mengerti, salah, tetap dalam kesalahan selamanya. Ayo terus tersesat-sesat. Ini pentingnya mencari syekh itu wajibun ala kulli muridin. Wajib bagi orang-orang yang muridin, artinya orang yang punya kehendak menuju kepada Allah. Seorang murid, seorang pelajar itu wajib punya mursyid, wajib punya syekh, wajib punya guru. Apabila tidak punya guru, fasahu syaitan, maka syekhnya itu setan. Yaitu apa? Angan-angan yang ada pada dirinya, yang meliputi nafsunya, yang mudah memvonis, menetapkan apa yang ia lakukan itu seolah-olah benar. Itu yang dikehendaki. Jadi proses
pada saat sedang tenggelam di dalam lautan fana, itu harus disadarkan. Seperti Bapak sudah jelas, disadarkan, diberitahukan, diberikan keseimbangan. Iya sih, bahwa tidak akan bersyukur kecuali kepada Allah, tapi tidak akan disebut bersyukur kalau ia tidak mensyukuri apa yang ia telah terima. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menasehatinya itu, bahwasanya anishkurli li wali walidaika. Ini juga firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman tersebut juga terkait dengan masalah bagaimana sikap anak terhadap orang tua dan seterusnya banyak sekali. Yang jelas hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan la yashkurullaha man la yashkurnas, bahwa tidak akan disebut orang itu bersyukur terhadap Allah kalau dia tidak bersyukur terhadap manusia. Ini maksudnya bahwasanya seperti anak tidak akan disebut bersyukur kalau tidak tidak bersyukur terhadap kedua orang tuanya. Begitu juga manusia tidak akan disebut bersyukur terhadap Allah kalau dia tidak bersyukur terhadap manusia. Ini sangat luas sekali loh pemahaman di sini terhadap manusia. Kalian tidak akan disebut bersyukur terhadap Allah kalau kalian tidak bersyukur terhadap manusia. Maksudnya tidak berterima kasih. Kalian tidak akan disebut, tidak akan dihitung kalimat alhamdulillah ya Allah, sementara adalah kalian tidak pernah bersyukur terhadap manusia. Mana orang yang tidak bersyukur terhadap manusia? Dia contoh yang paling sederhana. Kalau kalian benar-benar bersyukur terhadap manusia, kalian tidak akan mengambil hak-hak orang lain. Itu contoh. Kalau mengambil hak-hak orang lain berarti kalian tidak bersyukur terhadap mereka. Yang berarti juga tidak bersyukur terhadap Allah. Kalian punya baju dan baju itu dipakai. Kalian itu bersyukur terhadap Allah kalau kalian bisa menggantikan baju itu dengan cara membeli. Kalau caranya mengambil, tidak bersyukur terhadap Allah. Karena dia tidak bersyukur terhadap apa yang telah dikerjakan sebagai apresiasi dari rasa syukur kalian terhadap orang yang membuat baju, maka kalian memberikan upah terhadap orang yang membuat baju. Kalau kalian utang gak bayar, nah itu loh. Kan banyak tuh kadang-kadang orang yang utang tapi pura-pura lupa gitu loh. Orang utang pura-pura lupa. Itu dia tidak bersyukur terhadap Allah. Jungkir balik ngomong 100 kali setiap hari. Bahkan setiap selesai sholat ada orang yang menzikirkan, mengistiqomahkan zikir. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 33 kali. Mulai dari Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah gitu ya. Itu zikir-zikir semacam itu. Ucapin dia terus. Tapi kalian, ucapan itu tidak ada penjabaran dalam kehidupan, tidak masuk kategori bersyukur terhadap Allah. Siapa orang yang tidak bersyukur terhadap Allah? Orang yang tidak mau bayar utang. Tuh, saya sudah niat banget Pak untuk bayar utang, tetapi giliran mau bayar utang, ribet gitu loh. Kenapa? Ada aja bawaannya. Iya karena nafsumu, gitu loh. Utamakan umpamanya. Itu contoh lain gitu. Jadi tidak disebut bersyukur. Kalian sudah berterima kasih harusnya. Kalian sedang susah ditolong. Setelah ditolong, diberikan pinjaman, kemudian kalian dengan mengatasnamakan ilmu tauhid,
Lah semua ini kan milik Allah. Itu juga kan rezeki dari Allah dan milik Allah. Dan saya juga kan digerakkan oleh Allah untuk meminta dan meminjam uang itu. Dan uang itu juga milik Allah. Berarti kan ini digunakan untuk Allah juga. Berarti kan gak perlu bayar. Apa artinya bayar? Itu gak ada artinya. Tuh, orang yang tauhid itu sok tuh begitu tuh. Nah giliran yang ada pada dirinya diambil. Ini punya gue gitu loh. Nah kan repot lagi. Jadi bukan semacam itu. Akhirnya bisa disimpulkan dalam inti bersyukur di sini ialah apa sih? Mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh Allah, itu namanya orang bersyukur. Itu sebenarnya semacam itu, mengikuti alur, mengikuti sunatullah. Kalian menjadi seorang anak bersyukur terhadap Allah dengan cara kalian berterima kasih dengan kedua orang tua. Berterima kasih dengan kedua orang tua itu bukan dengan ucapan kata terima kasih, tapi menghormati, mengagungkan, berkata yang baik-baik, tidak menolak pada saat orang tua meminta apa saja, tidak akan menghardik pada saat orang tua meminta tolong dan lain sebagainya. Itu dalam ayat jelas. Bahkan kata-kata saja adalah tidak boleh. Kata-kata itu adalah kalau dalam bahasa kita ialah kata sanggahan. Mungkin dengan kata nggak mau, males, ini, itu. Pada saat orang tua memohon dan meminta pertolongan tertentu. Walatan harhuma, dan jangan kamu bentak-bentak mereka berdua. Artinya berkata lebih tinggi, kata-kata kasar terhadap orang tua. Bagaimana kalian disebut ahli tauhid? Bagaimana disebut kalian bersyukur terhadap Allah, sementara kalian menganiaya hati kedua orang tua? Sementara adalah kalian merobek-robek jiwa orang tua. Sementara kalian menyayat-nyayat perasaan orang tua. Lalu apa yang akan kalian lakukan di hadapan Allah pada saat Allah menanyakan, kamu itu datangnya dari mana? Dan kamu lahir ke dunia melalui siapa? Sudahkah kamu bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya? Saya tidak akan menerima syukur siapapun sebelum ia adalah diterima syukurnya dari yang terkait, yaitu kedua orang tua. Sama. Hakikat dari Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho terhadap mereka karena mereka ridho terhadap Allah. Bagaimana caranya mereka ridho terhadap Allah? Agar dia mendapatkan ridho Allah, tentunya mendapatkan ridho kedua orang tua. Nah, itu kan contoh sederhana banget. Lalu mana kalian? Sementara kalian lebih banyak merobek-robek perasaan orang tua sumpamanya, menyayat-nyayat atau ya Allah ya Karim, kalau kalian pernah menyakiti kedua orang tua, ya Allah cepat kalian bertaubat, cepat kalian minta maaf, cepat kalian sungkem, cepat kalian mendapatkan kata maafnya. Andai saja orang tua di dalam hatinya ternyata masih sebel banget, tapi kalimat itu sudah, iya nak, saya maafkan. Karena memang kamu mungkin khilaf, saya maafkan. Tapi orang tua itu masih punya perasaan sebel karena memang sakitnya sangat menyayat. Mungkin pelan-pelan akan hilang. Itu sudah gak apa-apa. Yang penting terungkap kata-kata, aku memaafkanmu. Lah kalau orang tuanya sudah meninggal gimana? Cari. Nah tuh. Udah meninggal Pak, ya udah kamu ikut ke sana. Nah tuh loh. Loh ya cari. Nah, kalau sudah meninggal satu-satunya kalian doakan terus kedua orang tua hingga orang tua itu adalah di tempat yang aman, ialah surga. Taunya gimana? Nah ini persoalan kan ribet kan. Maka dari itu mumpung masih hidup, udah meninggal Pak. Gitu. Ya makanya kalian cari dong. Nah terus gimana? Untuk kalian mengetahui orang tua kalian itu sudah aman atau tidak, wabtahu ilaihil wasilah, wabtahu ilaihi bil wasilah. Kamu cari wasilahnya.
Siapa wasilah kamu? Nggak ada lagi kecuali mursyid. Nah, kan terkait erat terus bertapaut. Kalau masih ada sungkem, masih ada, wah terus. Karena tidak akan disebutkan di sini, benar-benar tidak akan. Itu firman juga menyatakan jelas sekali. Anishkur li wa liwalidayka. Bersyukurlah kamu kepadaku. Yaitu dengan cara kalian juga bersyukur kepada kedua orang tua kalian, kepada orang tuamu. Rasulullah menyatakan bahwasanya la yashkurullaha man la yashkurnas. Tidak akan kalian disebut bersyukur kepada Allah kalau ternyata kalian tidak bersyukur terhadap manusia. Bagaimana kalian bisa berterima kasih terhadap manusia yang lain-lainnya, sementara adalah kalian mengkhianati manusia itu sendiri? Kenapa? Membelakangi manusia. Nah, kalian pada kedua orang tua saja dulu yang paling dekat terhadap orang tua. Karena orang tua juga manusia. Sebagaimana kalau kalian mau khusyuk, mau kalian belajar selalu ingat kepada Allah, di dalam sholat dulu. Kalau di dalam sholat kalian sudah bisa ingat lebih banyak terhadap Allah ketimbang terhadap yang lainnya, aman dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tapi di dalam sholat aja susah banget ingat terhadap Allah. Gimana dalam kehidupan sehari-hari coba? Sama juga kalian, bagaimana kalian akan bersyukur terhadap Allah? Bagaimana kalian bersyukur terhadap manusia yang banyak, sementara terhadap manusia yang hanya dua, yaitu yang langsung berhubungan dengan kalian kedua orang tua juga tidak. Coba apa yang terjadi? Itu sama seperti itu. Makanya bersyukurlah kepada Allah melalui proses perjalanan hidup kalian, yang artinya berterima kasih terhadap siapa saja yang telah menolong kalian, yang telah membesarkan kalian, yang telah memberikan apa saja terhadap kalian, yang telah dan terus. Ikuti alur kehidupannya dengan baik dan benar. Nah, paling utama ialah kalian introspeksi. Coba, pernahkah kalian menyakiti hati kedua orang tua agar kalian dianggap bersyukur kepada Allah itu benar dan benar gitu loh. Pernahkah kalian menyakiti hati kedua orang tua? Pernahkah kalian menyakiti dan seterusnya? Kalian sebagai istri pernahkah menyakiti hati suami? Bagi suami, pernahkah kalian menterlantarkan atau menyakiti karena Allah terhadap istri kalian? Itu kan persoalan juga. Banyak. Coba renungkan baik-baik hal itu. Apabila kalian bisa dan jalan terus istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengabaikan apa yang ada di sekitar kalian, apa yang ada di sekeliling kalian sebagai media untuk menuju kepada Allah, yaitu suami media untuk menuju kepada Allah, istri juga media untuk menuju kepada Allah, terus anak, orang tua, semuanya ternyata menjadi media, dan media ini ternyata meningkatkan kualitas perjalanan kalian kepada Allah, di mana seorang suami bertambah-tambah dekatnya kepada Allah karena istri, begitu juga istri bertambah-tambah dekatnya kepada Allah karena suami, begitu juga anak, orang tua, murid terhadap gurunya, dan seterusnya. Jadi jadikan media untuk bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian tahu persis tentang Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian, kalian diberikan istri, kalian diberikan suami, diberikan anak, diberikan orang tua, diberikan berbagai macam fasilitas, kalian mensyukuri dengan rangkaian sebagaimana yang telah Bapak jelaskan tadi, secara tauhid dan hakikat, sikap pandang tauhid dan hakikat dengan baik dan benar, maka akan ditingkatkan kualitas ruhaniah kalian, perjalanan kalian menuju kepada Allah, bahkan dibukakan pintu-pintu hakikat, sehingga kalian golongan orang-orang yang mendapatkan
memahami, mengetahui rahasia-rahasia hakikat yang akan menjadi bekal pemahaman lebih jauh lagi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.